legalisasi atas dokumen-dokumen publik untuk menunjang kepentingan di luar negeri. Saya akan menjelaskan bagaimana cara sederhana dan cepat untuk melakukan permohonan aposti. Perkenalkan, aplikasi legalisasi aposti. Sebelum melakukan permohonan, Anda harus melakukan pendaftaran akun aposti Anda. Pertama-tama, bukalah website aposti.ahu.go.id. Pastikan dahulu perangkat Anda seperti desktop, laptop, dan tablet terkoneksi dengan jaringan internet dan gunakan browser untuk membuka halaman aplikasi. Selamat datang di aplikasi legalisasi aposti. Anda sedang berada di beranda. Silahkan klik daftar untuk melakukan pendaftaran akun Anda. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Silahkan masukkan keterangan data diri Anda seperti masukkan nomor identitas, nama lengkap, email yang valid, konfirmasi email, nomor handphone. Lalu, klik daftar sekarang jika sudah selesai. Terdapat notifikasi registrasi berhasil. Klik aktivasi akun atau gunakan link URL untuk melakukan aktivasi akun. Cek email yang telah Anda daftarkan. Anda akan mendapatkan email aktivasi akun yang berisi nomor identitas dan password sementara yang dapat digunakan untuk login. Login dengan menggunakan nomor identitas dan password yang Anda dapatkan di email aktivasi akun. Lalu, klik Masuk. Setelah login berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Klik Buat Permohonan. Anda akan diarahkan ke halaman Buat Permohonan. Pilih layanan permohonan berdasarkan jenis dokumen yang dilegalisasi dan negara tujuan legalisasi. Sebagai contoh, case ini, dokumen yang dilegalisasi adalah pendidikan dan negara tujuan legalisasi adalah South Korea. Selanjutnya, pilih jenis layanan aposti. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi form seperti tertera pada halaman berikut. Silahkan isi form data pemohon seperti, jika Anda pilih data sendiri, maka masukkan nama lengkap, upload identitas pemohon, centang untuk penyimpan data agar dapat digunakan untuk membuat permohonan selanjutnya, email, nomor identitas, nomor HP, jenis kelamin, negara tempat tinggal, alamat, tanggal lahir, dan tempat lahir. Lalu data dokumen berupa jenis dokumen, nomor dokumen, nama yang tertera di dokumen, jumlah dokumen, tanggal dokumen, upload lampiran dokumen. Jika Anda memilih data orang lain, maka akan muncul tambahan form. Isi keterangan orang lain. Selanjutnya, download template surat kuasa, nama penerima kuasa, upload surat kuasa, nomor identitas penerima kuasa, serta upload identitas penerima surat kuasa. Lalu, isi data pejabat seperti nama pejabat publik yang tertera pada dokumen, instansi penerbit dokumen, jabatan, serta tempat cetak sertifikat. Setelah Anda yakin dengan semua isian, tambah dokumen, lalu klik Simpan dan Lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Step selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman preview. Pastikan kembali data Anda sebelum melakukan submit. Lalu klik Submit permohonan jika Anda sudah yakin. Akan muncul pop-up konfirmasi, kemudian klik Ya Submit. Permohonan Anda akan masuk ke daftar permohonan aposti dan akan dilakukan verifikasi data. Jika nama pejabat publik belum terdaftar, Anda akan dikirimkan draft surat pengantar ke email Anda, atau Anda dapat mengunduh surat pengantar dengan memilih ikon pengaturan dan download surat pengantar spesimen. Buka kembali daftar permohonan, lalu upload spesimen terbaru. Setelah data tanda tangan dilengkapi, silahkan klik Simpan dan Lanjutkan, lalu Submit permohonan. Ya Submit.
Pada beranda, klik Buat Permohonan. Pada data permohonan Anda yang sudah tersimpan, silahkan klik ikon pengaturan untuk download voucher untuk melihat detail pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di bank atau pos atau lembaga persepsi yang telah bekerja sama dengan sistem MPN G3. Pencetakan sertifikat aposti dapat diambil pada gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta dengan melampirkan berkas dokumen asli serta bukti pembayaran. Demikian proses pendaftaran permohonan aplikasi legalisasi aposti. Aposti memangkas proses legalisasi dokumen publik antar negara. Selamat malam, pemirsa Omong TV dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang aposti dan anak berkeluarga negaraan ganda. Pada malam hari ini saya sudah ditemani bersama Ibu Indraswati. Iya. Selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Sehat, alhamdulillah. Dan yang kedua ada Ibu Sulistianingsih. Beliau ini nanti akan banyak memberikan kita penjelasan tentang apa itu layanan aposti, Bu ya. Tapi sebelum itu pemirsa, kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari Ibu Iin, Bu Iin, Bu ya. Iya, panggilannya. Iya, boleh. Ya, jadi selama 60 menit ke depan pemirsa kita akan berbicara tentang aposti dan anak berwarga negaraan ganda. Selama itu pula nanti kita akan banyak mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana anak yang memiliki status atau memiliki kewarganegaraan ganda untuk mengurus legalisasinya, Bu ya, terkait dengan status kewarganegaraannya. Dan kita langsung saja, Bu ya, apa yang dimaksud dengan pewarganegaraan itu dulu, Bu? Mungkin pemirsa ingin mengetahui lebih jauh apa itu pewarganegaraan. Silakan, Bu. Baik. Terima kasih Mas Sahdan ya yang telah memandu acara ini. Jadi sebelum kita jelaskan lebih lanjut apa itu kewarganegaraan dan kewarganegaraan, memang isu ini sangat aktual ya di Nusa Tenggara Barat, karena kita tahu bahwa Pulau Lombok ini adalah salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di tingkat dunia, sehingga banyak terjadi perkawinan campur antara WNI dengan WNA, warga negara asing. Nah, pewarganegaraan ini adalah salah satu tata cara bagaimana orang asing untuk mendaftarkan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Tata cara bagi orang asing untuk mendaftarkan menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan kewarganegaraan, segala sesuatu hal ehwal yang berkaitan dengan warga negara. Nah, warganegaraan dan pewarganegaraan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Iya, baik. Kemudian di dalam Undang-Undang 12 tahun 2006 itu bagaimana kemudian subjek anak ini, Bu ya? Anak yang berkewarganegaraan ganda. Ya. Jadi subjek yang dibahas dalam undang-undang tersebut yang pertama itu adalah anak yang sebelum lahir, sebelum diundang-undangkannya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2006 dengan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dan yang kedua itu adalah anak yang lahir setelah diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan setelah 1 Agustus ya 2006 itu berdasarkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Yang ketiga itu adalah
anak yang lahir sebelum anak yang belum berusia 18 tahun, 18 tahun atau belum menikah, dan itu bertempat tinggal di Indonesia. Salah satu dari orang tuanya, entah itu ayah ataukah ibunya itu merupakan WNI. Yang ketiga adalah anak warga negara asing yang lahir yang belum berusia 5 tahun. Nah, itu diangkat menjadi anak berdasarkan keputusan pengadilan yang sah. Nah, ada empat subjeknya. Menjadi anak oleh warga WNI, negara iya, Indonesia. oleh warga negara Indonesia. Baik, jadi ada 4 subjek Iya. Anak berkewarganegaraan ganda. Baik, itu pemirsa. Kemudian kita ke Bu Sulis dulu, Bu In, sebelum kita lanjut ke apa saja hak dan kewajiban. Iya. Kita ingin mengetahui Bu Sulis, apa sih yang dimaksud dengan layanan aposti itu? Silakan. Baik, terima kasih Mas Sahdan. Jadi di sini mungkin yang dimaksud dengan pelayanan aposti adalah suatu tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi pada dokumen yang diajukan berdasarkan verifikasi. Ya. Baik, itu adalah aposti itu sendiri, Bu ya. Kemudian apa kelebihan layanan ini, Bu? Nah, kelebihan dari layanan aposti itu sendiri, yang dulu sebelumnya kita kalau mengurus surat-surat yang diterbitkan di Indonesia untuk kepentingan ke luar negeri itu melalui proses yang sangat panjang tentunya dan memerlukan biaya yang cukup besar. Gitu. Nah, dengan layanan aposti ini keduanya itu dapat dipangkas baik dari segi biaya maupun dari segi waktu. Iya. Itu nanti produknya bentuk sertifikat, Bu ya? Iya. Baik. Itu peruntukannya nanti apa sertifikat itu, Bu? Untuk sekolah ke luar negeri gitu bisa, ya? Oh, baik. Bu Iin, kita lanjut. Apa hak dan kewajiban yang melekat bagi anak berkewarganegaraan ganda itu, Bu? Iya, jadi untuk anak berwarganegaraan ganda ini kan merupakan anak yang spesial ya, iya, benar. karena memiliki 2 kewarganegaraan ya. Jadi nanti bisa memilih, Bu ya? Iya, jadi untuk anak tersebut ya, jadi haknya itu memiliki status WNI sampai dengan usia 18 tahun. Sampai dengan 18 tahun. Plus 3 tahun, dikasih bonus plus 3 tahun. Kemudian yang kedua, berhak mendapatkan paspor WNI. Dan berhak mendapatkan paspor WNA. Jadi karena Ada dia 2. dua? Dia Gitu. berpandangan ganda kan masih Iya, anak-anak. iya. Boleh misalkan bapaknya WNI, apakah ibunya WNA, jadi memiliki 2 paspor. Benar. Kemudian Tapi statusnya nanti 2 juga, Bu ya? iya kan berwarganegaraan ganda, iya, benar. Jadi nanti setelah dewasa baru memilih iya. mau Indonesia, mau asing, Mau ya asing, kan? ya. Jadi untuk hak selanjutnya itu mendapatkan fasilitas keimigrasian. Apa itu, Bu? Fasilitas keimigrasian? Ya, seperti tadi paspor Gitu ya? misalkan kunjungan ke luar negeri Oke. ataukah balik ke mari lagi, itu kan melalui ini ya, proses keimigrasian ya. Baik, Jadi kan baik. kalau masih jalan-jalan ke luar negeri kan pasti buat paspor dulu kan, nggak bisa langsung kan, Nggak nanti bisa ditangkap sama apalagi kalau ini ya, kalau ke Arab Saudi tiba-tiba langsung pergi ditangkap langsung sama diraja. Artinya sebelum berusia 18 tahun plus 3 tahun ini si anak yang berkewarganegaraan ganda ini tidak perlu melakukan layanan aposti tadi? Beda? Jadi ketika melakukan pelayanan aposti itu biasanya ini bukan untuk anak berwarganegaraan ganda, yang aposti? tapi untuk WNI pun bisa. Oh, gitu. Jadi misalkan ada masyarakat di Lombok ini mau sekolah atau mau bekerja yang memiliki sertifikat ataupun ijazah yang untuk dipergunakan misalkan mendaftar sekolah di luar negeri untuk lanjut S2, S3 atau mungkin bekerja. Tentunya kan tidak menggunakan bahasa Indonesia atau raport di fotokopi dikirim, enggak seperti itu kan. Iya, benar. Tetapi memang dialihkan dulu ke bahasa Inggris. Nah, setelah dialihkan itu perlu legalitas. Legalitas diakui oleh negara dan luar negeri gitu. Iya. Jadi
ketika sudah ditranslate biasanya Iya. ke bahasa negara tujuan, Iya. kemudian dilegalitaslah melalui layanan aposti. Oh gitu. Ah. Jadi ini bukan sejenis KTP atau kartu Bukan. identitas penduduk begitu, Bukan Bu ya? dong, paspor gitu. Paspor. Iya, paspor kalau ini. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana kemudian pilihan pernyataan untuk kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda itu? Bu? Iya. Jadi bagi anak berwarganegaraan ganda ini sudah saya bilang tadi spesial. Spesial. Jadi nanti setelah masuk dalam usia dewasa ya, Ya. sesuai dengan undang-undang bahwa memang pertama bisa memilih sebagai WNI, warga negara Indonesia, Ya. dengan melakukan permohonan melalui aplikasi atau website dari Direktorat Jenderal Hukum Ya. Administrasi Ya. Umum. Kemudian yang selanjutnya ketika dia ingin menjadi warga negara asing, Ya. mungkin lebih menarik di ini ya, Iya, di benar. luar negeri Lebih misalkan nggak mau negeri jadi ya. WNI. Jadi dia harus mengajukan ke kantor imigrasi atau ke kantor perwakilan Republik Indonesia untuk tempat tinggal anak tersebut. Tempat tinggal anak tersebut. Dan yang ketiga, dia tidak memilih kedua-duanya. Boleh. Boleh. Oh gitu. Jadi, tapi ketika dia di Indonesia diberlakukan sebagai WNA. WNA. Iya. Jadi boleh tidak memilih kedua-duanya. Seperti itu. Ini setelah mereka berusia 18 18 tahun plus 3 tahun. itu. Iya, benar. Jadi boleh mereka tidak memilih. Dan yang terbaru peraturan pemerintah 21 nomor 21 tahun 2022 bahwa memang negara diberikan kebebasan untuk ABG ini sampai Mei 2024 Iya. untuk mendaftarkan sebagai Warga negara. anak berkewarganegaraan ganda. Oh, Jadi gitu. memang di Indonesia sendiri, di Lombok ya, terutama di Lombok Timur yang basisnya sangat banyak ya, ABG ini Iya. banyak yang belum mendaftar. Akhirnya dia bingung ya berwarga negara apa karena belum mendaftar. Oh, gitu ya. Jadi memang salah satu ini adalah penyebarluasan informasi Baik, bahwa benar. bagi anak-anak yang belum mendaftarkan segera sampai dengan Mei 2024. Iya, sampai Mei 2024. Itu pemirsa informasinya. Nanti kami juga memiliki iklan layanan masyarakat terkait dengan layanan aposti ini. Dan selanjutnya Bu Sulis, masih terkait dengan layanan aposti, bagaimana proses pengajuannya? Baik, untuk proses pengajuan aposti itu sendiri, Ya. masyarakat boleh mengakses melalui website Ya, aposti.ahu.go.id, baik, baik. kemudian melakukan registrasi di situ. Setelah itu bisa login dengan akun yang sudah didaftarkan, Baik. dan setelah itu bisa mengajukan permohonan yang dengan mengupload data diri serta mengupload dokumen-dokumen yang Dokumen-dokumen. akan dilegalisasi. Oh, Di baik. situ seterusnya kita menunggu untuk menunggu untuk Pengesahan. iya, bukan untuk ini Disetujui. Nah, untuk verifikasinya. Verifikasi ya, Iya, verifikasi. untuk verifikasinya di situ tentunya akan ada nanti diterima atau ditolak. Oh, ada yang ditolak juga, Bu, ya? Iya, kalau persyaratannya mungkin Belum lengkap, ya? ya. Oh, gitu. Ataupun dikembalikan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pembayaran melalui sistem. Ya, untuk PNBP-nya. Baik, pemirsa, kalau belum jelas nanti sekali lagi kami memiliki iklan layanan masyarakat terkait dengan layanan aposti ini. Pemirsa bisa mempelajari di sana karena lumayan panjang iklan layanan masyarakat yang kami miliki. Selanjutnya, negara mana saja yang menerima dokumen aposti ini? Siapa yang menjawab nanti, Bu? Ya. Ibu Sulis atau Bu En? Bu Sulis. Bu Sulis. Saya. Tapi sebelum itu kita jeda dulu. Baik, Mas. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Hai,
Nama saya Andi. Sekarang semakin banyak orang yang tertarik untuk keluar negeri. Bisa jadi Anda salah satunya yang punya kepentingan untuk berbisnis, pendidikan, atau keperluan lain di luar negeri, bukan? Jika ya, tentunya Anda harus mempersiapkan legalisasi atas dokumen-dokumen publik untuk menunjang kepentingan di luar negeri. Saya akan menjelaskan bagaimana cara sederhana dan cepat untuk melakukan permohonan aposti. Perkenalkan, aplikasi legalisasi aposti. Sebelum melakukan permohonan, Anda harus melakukan pendaftaran akun aposti Anda. Pertama-tama, bukalah website aposti.ahu.go.id. Pastikan dahulu perangkat Anda seperti desktop, laptop, dan tablet terkoneksi dengan jaringan internet dan gunakan browser untuk membuka halaman aplikasi. Selamat datang di aplikasi legalisasi aposti. Anda sedang berada di beranda. Silahkan klik daftar untuk melakukan pendaftaran akun Anda. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Silahkan masukkan keterangan data diri Anda seperti masukkan nomor identitas, nama lengkap, email yang valid, konfirmasi email, nomor handphone. Lalu, klik daftar sekarang jika sudah selesai. Terdapat notifikasi registrasi berhasil. Klik aktivasi akun atau gunakan link URL untuk melakukan aktivasi akun. Cek email yang telah Anda daftarkan. Anda akan mendapatkan email aktivasi akun yang berisi nomor identitas dan password sementara yang dapat digunakan untuk login. Login dengan menggunakan nomor identitas dan password yang Anda dapatkan di email aktivasi akun. Lalu klik masuk. Setelah login berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Klik Buat Permohonan. Anda akan diarahkan ke halaman Buat Permohonan. Pilih layanan permohonan berdasarkan jenis dokumen yang dilegalisasi dan negara tujuan legalisasi. Sebagai contoh, case ini, dokumen yang dilegalisasi adalah pendidikan dan negara tujuan legalisasi adalah South Korea. Selanjutnya, pilih jenis layanan aposti. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi form seperti tertera pada halaman berikut. Silahkan isi form data pemohon seperti, jika Anda pilih data sendiri, maka masukkan nama lengkap, upload identitas pemohon, centang untuk penyimpan data agar dapat digunakan untuk membuat permohonan selanjutnya, email, nomor identitas, nomor HP, jenis kelamin, negara tempat tinggal, alamat, tanggal lahir, dan tempat lahir. Lalu data dokumen berupa jenis dokumen, nomor dokumen, nama yang tertera di dokumen, jumlah dokumen, tanggal dokumen, upload lampiran dokumen. Jika Anda memilih data orang lain, maka akan muncul tambahan form. Isi keterangan orang lain. Selanjutnya, download template surat kuasa, nama penerima kuasa, upload surat kuasa, nomor identitas penerima kuasa, serta upload identitas penerima surat kuasa. Lalu, isi data pejabat seperti nama pejabat publik yang tertera pada dokumen, instansi penerbit dokumen, jabatan, serta tempat cetak sertifikat. Setelah Anda yakin dengan semua isian, tambah dokumen, lalu klik simpan dan lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Step selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman preview. Pastikan kembali data Anda sebelum melakukan submit. Lalu klik submit permohonan jika Anda sudah yakin. Akan muncul pop-up konfirmasi, kemudian klik ya submit. Permohonan Anda akan masuk ke daftar permohonan aposti dan akan dilakukan verifikasi data. Jika nama pejabat publik belum terdaftar, Anda akan dikirimkan draft surat pengantar ke email Anda, atau Anda dapat mengunduh surat pengantar dengan memilih ikon pengaturan dan download surat pengantar spesimen. Buka kembali daftar permohonan, lalu upload spesimen terbaru.
Setelah data tanda tangan dilengkapi, silahkan klik simpan dan lanjutkan, lalu submit permohonan. Ya, submit. Pada beranda, klik buat permohonan. Pada data permohonan Anda yang sudah tersimpan, silahkan klik ikon pengaturan untuk download voucher untuk melihat detail pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di bank atau pos atau lembaga persepsi yang telah bekerja sama dengan sistem MPN G3. Pencetakan sertifikat aposti dapat diambil pada gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta dengan melampirkan berkas dokumen asli serta bukti pembayaran. Demikian proses pendaftaran permohonan aplikasi legalisasi aposti. Aposti memangkas proses legalisasi dokumen publik antar negara. Masih bersama kami, masih kita berbincang terkait dengan aposti, layanan aposti dan pewarganegaraan ganda. Kita belum selesai tadi berbicara tentang proses pengajuan aposti, Bu Sulis. Ya. Sebelum Bu Sulis menjawab pertanyaan negara mana saja yang bisa menerima dokumen aposti dari Indonesia, bagaimana proses pengajuan aposti ini, Bu? Baik, di sini mungkin bisa saya jelaskan, Mas Adnan, untuk proses pengajuan aposti itu sendiri bisa diakses melalui website aposti.ahu.go.id. Kemudian kita melakukan registrasi di situ. Ya. Setelah itu kita bisa login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Ya. Ya, selanjutnya kita bisa Menginput ini ya. menginput data permohonan, Ya. yaitu menginput data diri ataupun mengupload dokumen-dokumen yang akan dilegalisasi. Ya. Ya, selanjutnya kita menunggu verifikasi. Nah, di dalam menunggu verifikasi di sini kita nantinya bisa ditolak, diterima ataupun dikembalikan. Kalau ditolak ini nanti bisa seperti apa, Bu? Ditolak itu apakah kita bisa mengajukan lagi? Ya, bisa mengajukan lagi. Setelah verifikasi, kita selanjutnya bisa melakukan pembayaran PNBP pada sistem. Baik. Nah, yang terakhir kita tinggal menunggu terbitnya sertifikat aposti. Baik, jadi itu pemirsa, awalnya kita harus mengakses dulu laman website aposti.ahu.go.id. Selanjutnya nanti ada yang harus diisi, Bu ya. Yang penting pemirsa kita ketahui bahwa ini bisa ditolak, bisa diterima atau dikembalikan. Kalau ditolak tadi informasinya bisa diajukan kembali, Bu ya, dengan persyaratan yang sama, Bu. Ya, tentunya kalau diterima itu persyaratannya harus yang lengkap ya. Ya. Ditolaknya ini karena itu tadi, Mungkin karena persyaratannya tidak kurang lengkap gitu ya. Baik. Jadi semuanya itu memakan waktu hanya cukup dengan 3 hari kerja. 3 hari? Iya. 3 hari kerja? Iya, kalau persyaratannya semua terpenuhi. Kalau layanan terganggu bisa molor sampai berapa Ya, hari? tentunya itu bisa molor kalau ada error-error sedikit sistemnya. Ya. Sistem, Bu ya. Dan juga untuk pembayarannya di sini dikenakan pembayaran 150.000 per dokumen. 150.000 per Iya, dokumen. per dokumen. Baik, dan itu PNBP, Iya. penerimaan negara bukan pajak. Baik. Kita lanjut, Bu. Negara mana saja yang bisa menerima aposti, dokumen Ya, aposti? Jadi di sini ada 122 negara. 122 negara. Iya. Yang bergabung pada negara konvensi aposti. aposti. Ya. Baik. Dan yang terbaru adalah negara Pakistan dan Senegal. Ya. Baik. Negara Pakistan itu sendiri bergabung pada tanggal 9 Maret 2023 dan negara Senegal bergabung pada tanggal 29 Maret 2023. Baik. Kalau di NTB sendiri, Bu, layanan aposti ini sudah banyak yang mengakses warga Lombok atau Nusa Tenggara Barat ini. Bisa mungkin diceritakan.
banyak yang sudah mengakses, Bu, Ya ya? lumayan lah, Mas. Karena Nusa Tenggara Barat ini kan banyak hubungan kerjasama dengan negara-negara mengirim mahasiswa pertukaran pelajar itu ya. Ya, that's Baik, right. baik. Bu Iin, Iya. tadi disebutkan kalau di Lombok ini yang banyak anak berkewarganegaraan ganda Ganda. itu di Lombok Timur. Iya. Itu apa penyebabnya, Bu? Ya memang kalau di Lombok Timur, kalau kita lihat dari segi kependudukan ini, memang terbesar kan di Nusa Tenggara Baratnya ada di Lombok Di Timur. Lombok Timur, Jadi ya. memang banyak juga TKI yang berasal dari sana TKI. yang melakukan perkawinan Baik, ganda, baik, kemudian mungkin ada dari warga negara asing yang tinggal atau melancong kemari, tertarik pada masyarakat Lombok. Tapi memang itu yang signifikan adalah memang penduduknya paling besar Penduduknya paling ya. besar ya Lombok di Timur. Lombok Timur. Baik. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa belum banyak ini anak-anak yang berkeluarga ganda ABG ini belum mendaftarkan diri. Iya. Masih ada waktu diberikan oleh pemerintah mendaftarkan diri sampai kapan? Iya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa memang sampai Mei 2024. Mei Iya. 2024. Nanti lebih dari itu apa kira-kira yang kalau misalnya nih ada ABG yang tidak mendaftarkan Tidak diri mendaftar. apa? Ya memang konsekuensinya seperti yang dijelaskan tadi bahwa memang ada 3. Jadi ketika dia melebihi umurnya 18 plus 3 tahun tadi, bahwa memang nanti akan diperlakukan sebagai WNA, warga negara asing. Diperlakukan sebagai warga negara asing. Iya. Tadi kan ada 3 pilihan. Iya, Bu. Pertama warga dia negara memilih Indonesia ketika memang dia WNA, mengajukan. Kalau WNA salah satu oleh kedua orang tuanya. Iya. Ketika mereka mengajukan juga. Kemudian yang ketiga Boleh tidak memilih. Iya, boleh tidak memilih. Jadi jatuhnya ke yang ketiga. Yang ketiga ya. Dianggap sebagai WNA. Oh begitu. Seperti itu. Baik. Bu Iin, Iya. persyaratan pemohonan penyampaian memilih Iya. warga negaraan itu. Tapi nanti dulu Bu Iin ya. Iya. Kita jeda dulu. Iya. Nanti kita akan kembali. Terima Baik. kasih. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Hai, nama saya Andi. Sekarang semakin banyak orang yang tertarik untuk keluar negeri. Bisa jadi Anda salah satunya yang punya kepentingan untuk berbisnis, pendidikan, atau keperluan lain di luar negeri, bukan? Jika ya, tentunya Anda harus mempersiapkan legalisasi atas dokumen-dokumen publik untuk menunjang kepentingan di luar negeri. Saya akan menjelaskan bagaimana cara sederhana dan cepat untuk melakukan permohonan aposti. Perkenalkan, aplikasi legalisasi Aposti. Sebelum melakukan permohonan, Anda harus melakukan pendaftaran akun Aposti Anda. Pertama-tama, bukalah website aposti.ahu.go.id. Pastikan dahulu perangkat Anda seperti desktop, laptop, dan tablet terkoneksi dengan jaringan internet dan gunakan browser untuk membuka halaman aplikasi. Selamat datang di aplikasi legalisasi Aposti. Anda sedang berada di beranda. Silahkan klik daftar untuk melakukan pendaftaran akun Anda. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Silahkan masukkan keterangan data diri Anda seperti masukkan nomor identitas, nama lengkap, email yang valid, konfirmasi email, nomor handphone. Lalu, klik daftar sekarang jika sudah selesai. Terdapat notifikasi registrasi berhasil. Klik aktivasi akun atau gunakan link URL untuk melakukan aktivasi akun. Cek email yang telah Anda daftarkan. Anda akan mendapatkan email aktivasi akun yang berisi nomor identitas dan password sementara yang dapat digunakan untuk login. Login dengan menggunakan nomor identitas dan password yang Anda dapatkan di email aktivasi akun. Lalu klik masuk. Setelah login berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Klik buat permohonan.
Anda akan diarahkan ke halaman Buat Permohonan. Pilih layanan permohonan berdasarkan jenis dokumen yang dilegalisasi dan negara tujuan legalisasi. Sebagai contoh, case ini, dokumen yang dilegalisasi adalah pendidikan dan negara tujuan legalisasi adalah South Korea. Selanjutnya, pilih jenis layanan aposti. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi form seperti tertera pada halaman berikut. Silahkan isi form data pemohon seperti, jika Anda pilih data sendiri, maka masukkan nama lengkap, upload identitas pemohon, centang untuk penyimpan data agar dapat digunakan untuk membuat permohonan selanjutnya, email, nomor identitas, nomor HP, jenis kelamin, negara tempat tinggal, alamat, tanggal lahir, dan tempat lahir. Lalu data dokumen berupa jenis dokumen, nomor dokumen, nama yang tertera di dokumen, jumlah dokumen, tanggal dokumen, upload lampiran dokumen. Jika Anda memilih data orang lain, maka akan muncul tambahan form. Isi keterangan orang lain. Selanjutnya, download template surat kuasa, nama penerima kuasa, upload surat kuasa, nomor identitas penerima kuasa, serta upload identitas penerima surat kuasa. Lalu, isi data pejabat seperti nama pejabat publik yang tertera pada dokumen, instansi penerbit dokumen, jabatan, serta tempat cetak sertifikat. Setelah Anda yakin dengan semua isian, tambah dokumen, lalu klik simpan dan lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Step selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman preview. Pastikan kembali data Anda sebelum melakukan submit. Lalu klik submit permohonan jika Anda sudah yakin. Akan muncul pop-up konfirmasi, kemudian klik ya submit. Permohonan Anda akan masuk ke daftar permohonan aposti dan akan dilakukan verifikasi data. Jika nama pejabat publik belum terdaftar, Anda akan dikirimkan draft surat pengantar ke email Anda, atau Anda dapat mengunduh surat pengantar dengan memilih ikon pengaturan dan download surat pengantar spesimen. Buka kembali daftar permohonan, lalu upload spesimen terbaru. Setelah data tanda tangan dilengkapi, silahkan klik simpan dan lanjutkan, lalu submit permohonan. Ya submit. Pada beranda, klik buat permohonan. Pada data permohonan Anda yang sudah tersimpan, silahkan klik ikon pengaturan untuk download voucher untuk melihat detail pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di bank atau pos atau lembaga persepsi yang telah bekerja sama dengan sistem MPN G3. Pencetakan sertifikat aposti dapat diambil pada gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta dengan melampirkan berkas dokumen asli serta bukti pembayaran. Demikian proses pendaftaran permohonan aplikasi legalisasi aposti. Aposti memangkas proses legalisasi dokumen publik antar negara. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen yang terakhir, masih berbicara tentang aposti dan anak berwarga negaraan ganda. Aposti tadi sudah dijelaskan bagaimana tata caranya. Negara-negara yang bisa menerima dokumen aposti dari Indonesia ada 122 negara. 22 ya? negara, ya. Ditambah lagi ada Senegal dan Pakistan. Iya, jadi 124 negara sudah bisa menerima dokumen aposti dari aposti, Indonesia, ya. gitu. Jadi maksudnya adalah ketika anak-anak kita mau belajar ke luar negeri yang memerlukan sertifikat dokumennya, ini ya yang bisa dilakukan gitu, Bu ya. Ya. Pemirsa, kita
ke Bu Iin dulu, ini terkait dengan ABG, anak berkewarganegaraan ganda. Tadi disebutkan oleh Bu Iin kalau ABG ini banyak di Lombok Timur, Bu ya. Karena selain TKI banyak di sana, tetapi yang paling intinya adalah karena pusat penduduk Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok ini ada di Lombok Timur gitu Bu ya. Sehingga banyak ABG di sana, anak yang berkewarganegaraan ganda. Sebelum kita ke persyaratan pemohonan Bu, tadi waktu break kita berbicara tentang tata cara Bu ya. Itu seperti apa Bu? Ya. Jadi tata caranya bagi anak-anak yang belum mendaftar yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda, yang pertama adalah mendaftarkan diri yang diwakili oleh orang tua atau walinya ke kantor imigrasi atau kantor perwakilan Republik Indonesia yang ada di tempat tinggal anak tersebut. Dan yang kedua, kantor imigrasi dan kantor perwakilan Republik Indonesia melakukan register dan kemudian menerbitkan menerbitkan surat pendaftaran bahwa ABG tersebut telah mendaftar dan untuk menerima fasilitas sebagai warga negara Republik Indonesia. Seperti itu. Itu bagi anak atau ABG yang ada di luar negeri. Di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi kalau di dalam negeri nanti kemana? Kalau di dalam negeri ke kantor imigrasi. Kalau misalkan di Pulau Lombok itu bisa datang ke kantor imigrasi Mataram, atau yang di Lombok Timur ada cabang dari kantor imigrasi. Kemudian kalau yang ada di Pulau Sumbawa ada di kantor imigrasi Sumbawa, yang di Bima ada kantor imigrasi Bima. Baik, itu tata cara untuk mendaftarkan sebagai anak berwarganegaraan ganda. Kalau yang untuk di luar negeri kan kita ada perwakilan kan, kantor perwakilan Republik Indonesia yang tersebar di seluruh dunia ya. Jadi ada 2 yang bisa didatangi. Apa saja itu Bu? Ada 2, dua kantor maksudnya. Bagi yang di sedang Indonesia di kantor negeri, imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia tentunya kantor imigrasi, yang di luar negeri di kantor perwakilan Republik Indonesia. Itu tata cara Bu ya, sekali lagi. Lalu bagaimana dengan persyaratannya Bu? Persyaratannya yang pertama ini persyaratan ini ditujukan bagi anak berkewarganegaraan yang telah berusia 21 tahun. Jadi tadi kan fasilitas ABG-nya ini 18 tahun plus 3 tahun. Jadi ketika dia sudah mencapai usia 21 tahun, jadi kan bisa mengajukan sebagai WNI, ya kan? Nah itu salah satu pertama syaratnya itu membuat surat permohonan kepada Direktur Tata Negara. Nah ini untuk formulirnya dapat diunduh dalam aplikasi kewarganegaraan.go.id. Kewarganegaraan.go.id. Diketik aja, kemudian bisa di-download di situ. Kemudian diisi, ditanda tangan dengan bermaterai. Kemudian yang kedua, fotokopi kutipan dari akte kelahiran. Yang ketiga, fotokopi akte nikah kedua orang tua. Buku nikah ya, tua. Kedua orang tua. Kemudian, nah ketika anak sudah menikah, misalkan 18 tahun tapi sudah menikah, ini kan berhak mengajukan sebagai WNI. Ya, walaupun dia belum misalkan 19 tahun kan masih bisa jadi ABG, tapi mungkin dia menikah dengan WNI, ini sudah bisa, yaitu dengan melampirkan fotokopi akte nikah si anak. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu dengan memfotokopi paspor, kemudian surat penolakan sebagai WNA. Itu yang diketahui oleh pejabat negara asing, harus sepengetahuan. Jadi dia menolak sebagai WNA, maka bisa memilih sebagai WNI. Oh gitu ya? Iya, harus ada pemberitahuan, surat pernyataan gitu. Surat pernyataan. Kemudian yang terakhir itu yaitu dengan membayar, bukti pembayarannya itu dilampiri, ini PNBP-nya sebesar 1 juta. 1 juta rupiah. Itu adalah persyaratan ya bagi ABG atau mungkin masih sudah berusia 21 tahun ini Bu ya? Iya, sudah berusia 21 tahun atau 18 tahun tetapi sudah menikah. Baik, itu adalah tata caranya ya. Bu Sulis, yang terakhir nih, pertanyaan untuk Bu Sulis. Tadi kan kita sudah bahas bagaimana proses pengajuan aposti Bu ya, kemudian negara-negara yang bisa menerima dokumen aposti dari Indonesia. Yang terakhir Bu, dokumen apa saja kemudian yang dapat diajukan untuk pengajuan aposti?
Jadi dokumen yang diterbitkan oleh otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan, termasuk juga penuntut umum, lantas panitera pengadilan atau jurusita, kemudian adalah dokumen administratif. Ya. Itu adalah dokumen-dokumen yang dapat diajukan untuk apostille. Di antaranya itu. Baik. Terakhir mungkin ini Bu, closing statement kita Bu Iin. Apa kemudian tadi disampaikan, apa kemudian pentingnya pengajuan kewarganegaraan ganda ini, ABG ini, untuk mengajukan kewarganegaraannya, seperti apa pentingnya yang bisa konsekuensi nantinya kalau misalnya dia tidak melakukan itu, Bu. Iya. Jadi untuk closing statement saya, ketika anak berwarganegaraan ganda ini kan memiliki hak yang beragam ya, yang spesial lah ya, karena bisa memiliki sebagai WNI, kemudian sebagai WNA. Tetapi ketika ingin mendapatkan hak, maka dia harus melakukan kewajiban, yaitu dengan mendaftarkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda, seperti tadi ya, ke kantor imigrasi atau ke kantor perwakilan. Jadi sebelum ingin mendapatkan haknya, maka harus melakukan kewajiban dengan mendaftarkan. Benar, itu ya. Jadi penting ini pemirsa dimanapun Anda berada, bagi yang memiliki kewarganegaraan ganda, Bu ya, yang saat ini mungkin masih yang akan berumur 21 tahun, agar segera mendaftarkan dirinya kalau sedang berada di dalam negeri, ada di kantor imigrasi. Di Lombok Timur ada cabang imigrasi di sana, di Pulau Sumbawa juga ada. Dan bagi Anda yang berada di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, mungkin bisa langsung ke kantor imigrasi yang ada di Kota Mataram, Bu ya. Benar sekali. Terima kasih, Bu Iin, Bu Sulis, terima kasih atas sama-sama. informasinya. Kita mungkin nanti akan berbicara dengan tema yang lain di program Bincang Hangat kami Lombok TV. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, itu dia perbincangan kita dengan dua narasumber kita yang sudah menjelaskan tentang layanan aposti dan kewarganegaraan ganda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Andi. Sekarang semakin banyak orang yang tertarik untuk keluar negeri. Bisa jadi Anda salah satunya yang punya kepentingan untuk berbisnis, pendidikan, atau keperluan lain di luar negeri, bukan? Jika ya, tentunya Anda harus mempersiapkan legalisasi atas dokumen-dokumen publik untuk menunjang kepentingan di luar negeri. Saya akan menjelaskan bagaimana cara sederhana dan cepat untuk melakukan permohonan aposti. Perkenalkan, aplikasi legalisasi aposti. Sebelum melakukan permohonan, Anda harus melakukan pendaftaran akun aposti Anda. Pertama-tama, bukalah website aposti.ahu.go.id. Pastikan dahulu perangkat Anda seperti desktop, laptop, dan tablet terkoneksi dengan jaringan internet dan gunakan browser untuk membuka halaman aplikasi.
Selamat datang di aplikasi legalisasi Aposti. Anda sedang berada di beranda. Silahkan klik daftar untuk melakukan pendaftaran akun Anda. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Silahkan masukkan keterangan data diri Anda seperti masukkan nomor identitas, nama lengkap, email yang valid, konfirmasi email, nomor handphone. Lalu, klik daftar sekarang jika sudah selesai. Terdapat notifikasi registrasi berhasil. Klik aktivasi akun atau gunakan link URL untuk melakukan aktivasi akun. Cek email yang telah Anda daftarkan. Anda akan mendapatkan email aktivasi akun yang berisi nomor identitas dan password sementara yang dapat digunakan untuk login. Login dengan menggunakan nomor identitas dan password yang Anda dapatkan di email aktivasi akun. Lalu klik masuk. Setelah login berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Klik buat permohonan. Anda akan diarahkan ke halaman buat permohonan. Pilih layanan permohonan berdasarkan jenis dokumen yang dilegalisasi dan negara tujuan legalisasi. Sebagai contoh, case ini, dokumen yang dilegalisasi adalah pendidikan dan negara tujuan legalisasi adalah South Korea. Selanjutnya, pilih jenis layanan Aposti. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi form seperti tertera pada halaman berikut. Silahkan isi form data pemohon seperti, jika Anda pilih data sendiri, maka masukkan nama lengkap, upload identitas pemohon, centang untuk penyimpan data agar dapat digunakan untuk membuat permohonan selanjutnya, email, nomor identitas, nomor HP, jenis kelamin, negara tempat tinggal, alamat, tanggal lahir, dan tempat lahir. Lalu data dokumen berupa jenis dokumen, nomor dokumen, nama yang tertera di dokumen, jumlah dokumen, tanggal dokumen, upload lampiran dokumen. Jika Anda memilih data orang lain, maka akan muncul tambahan form. Isi keterangan orang lain. Selanjutnya, download template surat kuasa, nama penerima kuasa, upload surat kuasa, nomor identitas penerima kuasa, serta upload identitas penerima surat kuasa. Lalu, isi data pejabat seperti nama pejabat publik yang tertera pada dokumen, instansi penerbit dokumen, jabatan, serta tempat cetak sertifikat. Setelah Anda yakin dengan semua isian, tambah dokumen, lalu klik simpan dan lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Step selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman preview. Pastikan kembali data Anda sebelum melakukan submit. Lalu klik submit permohonan jika Anda sudah yakin. Akan muncul pop-up konfirmasi, kemudian klik ya submit. Permohonan Anda akan masuk ke daftar permohonan Aposti dan akan dilakukan verifikasi data. Jika nama pejabat publik belum terdaftar, Anda akan dikirimkan draft surat pengantar ke email Anda, atau Anda dapat mengunduh surat pengantar dengan memilih ikon pengaturan dan download surat pengantar spesimen. Buka kembali daftar permohonan, lalu upload spesimen terbaru. Setelah data tanda tangan dilengkapi, silahkan klik simpan dan lanjutkan, lalu submit permohonan. Ya submit. Pada beranda, klik buat permohonan. Pada data permohonan Anda yang sudah tersimpan, silahkan klik ikon pengaturan untuk download voucher untuk melihat detail pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di bank atau pos atau lembaga persepsi yang telah bekerja sama dengan sistem MPN G3. Pencetakan sertifikat Aposti dapat diambil pada gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta dengan melampirkan berkas dokumen asli serta bukti pembayaran. Demikian proses pendaftaran permohonan aplikasi legalisasi Aposti. Aposti memangkas proses legalisasi dokumen publik antar negara.